kebangkitan rohani umat Islam ada di ahli zikir, maka mereka mencoba memisahkan ahli zikir dari umat. Maka dimunculkanlah kelompok yang atas nama agama memusuhi sufi, memusuhi ahli tarekat, yang mana mereka dulu mengislamkan negeri kita. Jadi dulu itu diambil di Mekah tuh, Syekh Ismail. Syekh Ismail berguru kepada Sayyid Abdullah Afandi Al-Makki. Beliau zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di negara Irak banyak zuriat Rasulullah. Sebenarnya banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Nas'aluka ya Allah khaira hadzal yawm wa khaira fihi wa khaira ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi syarri ba'dahu. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pemimpin kita, wakil bupati, bukan wali kota ya, kabupaten. Kata beliau karena Ustadz ganteng, kiranya Pak Wakilnya lebih ganteng. Alhamdulillah. Sebab dulu orang terdata itu banyak campuran Arabnya dan Indianya. Asal bikin kan? Aduh tuh ya. Mungkin Bangla, macam-macam lah. Alhamdulillah. Dan itu unik-unik. Ada Cinonya juga. Jadi tak boleh benci ke Cina, tak boleh benci ke India, tak boleh benci ke Arab. Kita cinta semua makhluk Allah. Ya, itulah makna dari rahmatan lil alamin. Begitu juga Pak Camat, Pak Pengurus dan sahabat-sahabat kami para asatiz. Kawan-kawan ternyata ada yang jauh dari Piaman juga nih. Ya. Kawan ambo dulu sama sekolah. Ya, ahli hadis itu, tapi pura-pura jadi awam. Nyamar dia. Baik, Bapak Ibu sahabat dimuliakan Allah. Tema kita apa Pak Yunus? Silsilah akidah Ahlussunnah. Sebelum mengenal silsilah akidah Ahlussunnah versi tanah datar ya, insyaallah. Ambo bertanya, si Mabua jauh atau dake? Dake dari siko. Alhamdulillah. Kumango? Dake siko jauh. Dake Pak Wakil. Alhamdulillah. Jadi nanti jelas ambo cerita yang mah. Nanti ada namanya Syekh Maksum, tapi sejarahnya perlu ditelusuri ulang ya. Syekh Maksum itu seorang ahli qalbu. Dan mereka semua ahli qalbu. Belajar di Mekah, Madinah. Nanti yang akan berceritakan. Yang paling tua itu Syekh Ismail Al-Khalidi As-Simaburi, begitu di kitab. Simaburi berarti orang matu. Simabur. Maka ambo datang ke sekolah agak merinding. Wah, udah arah-arah Simabur mah. Ya. Kami punya sanad zikir, ya. Ambo sebutkan sanad ambo. Sanadnya lah turun ke Payakumbuh. Kasih 7. Tapi nak tahu di Semabua talhado dan memakai itu tidak. Ya. Kalau nak ada kita balikin soalnya. Ya, kita pindahkan kembali. Kami mengambil ilmu zikir dari Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin itu meninggal, kami masih muda, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Maulana Kasril, masih hidup. Gurunya Syekh Nuruddin mengambil dari Maulana Ayas Sultani. Beliau murid dari Syekh Abdul Wahid As-Salihi, pendiri Perti. Beliau ngambil dari Maulana Zahid. Maulana Zahid itu masih di belakang, ada Masjid Usang di belakang terminal Payakumbuh Kota Nampe. Ada namanya Masjid Usang. Tapi orang lama menulisnya Angku Soy. Nama aslinya Tuanku Syekh Zahid. Jadi berubah dengan lahjah orang lokal. Beliau ngambil dari Syekh Ilyasin, itu di daerah Sungai Dareh. Setuju ya?
Syekh Ilyasin mengambil ilmu zikir tu dari Syekh Muhammad Jamil yang disebut sangat alim dan sering bersurat-suratan dengan Syekh Sulaiman Zuhdi di Mekah. Orang yang kemudian menikah je orang Barula. Barula masuk tanah data Pak Wakil. Tapi dah kayak kapai kumbuh ya. Itu di Barula ada namanya Masjid Taqwa. Kalau kita arah ke Piladang, ambulah lupa kira-kira sebelah suuk. Kalau dari Siko kita belok arah ke situ je. Nanti ada Masjid Taqwa, tapi sudah jadi masjid biasa. Dulu itu tempat belajar zikir, belajar kitab. Beliau ngambil dari mintuonya, namanya Syekh Muhammad Tahir Al-Khalidi, dan lama di Mekah boleh disebut Al-Makki. Syekh Muhammad Tahir. Syekh Muhammad Tahir itu dulu mengaji pertama ke orang Simabuah. Syekh Ismail Al-Khalidi As-Simaburi. Siapa yang bernama Syekh Ismail ko? Apakah hanya besar di Tanah Data? Enggak. Hanya besarnya di Mekah. Jadi ilmunya orang Tanah Data dulu mambiak di Mekah langsung. Di mana berguru? Di depan Masjidil Haram ada namanya Jabal Abi Qubais. Kini diambil dari pemerintah, dijadikan seperti istana lah ya. Istana. Dulu itu tempat suluk. Tempat suluk ngaji kitab. Semua tarekat ada di situ, tarekat zikir. Kini karena musuh-musuh Islam itu tahu kebangkitan rohani umat Islam ada di ahli zikir, maka mereka mencoba memisahkan ahli zikir dari umat. Maka dimunculkanlah kelompok yang atas nama agama memusuhi sufi, memusuhi ahli tarekat, yang mana mereka dulu mengislamkan negeri kita. Jadi dulu itu diambil di Mekah tuh, Syekh Ismail. Syekh Ismail berguru kepada Sayyid Abdullah Afandi Al-Makki. Beliau zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di negara Arab banyak zuriat Rasulullah. Sebenarnya banyak. Akhirnya cuma bertahan di Pariaman dengan gelar Siti. Itu Siti itu artinya zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di Tanah Data ada gelar itu Pak Wakil. Tak ada dong. Nasab, sedangkan nasab agamu kepada ayah. Maka orang-orang Piaman, orang agam lah ya, rantaunya orang agam kan itu. Itu gala dari ayah atau dari mama? Ada DP dua-duanya. Nah, itu kelebihannya. Syekh Sayyid Abdullah Afandi Al-Makki, guru dari Syekh Ismail itu ngambil dari Imam Khalid. Nah, Imam Khalid itu ahli akidah ahlu sunnah, berpolemik banyak dengan kelompok Syiah Mu'tazilah, kalau sekarang liberal lah ya. Jadi sufi berlawanan dengan Syiah, tapi musuh Islam tahu supaya sufi ini dijauhkan dari umat, tuduh dia jadi Syiah. Benar Bu ya? Nah, itu Buya kita tahu, beliau tamatan Azhar dan sangat mengerti pola-pola itu dari dulu. Kami dulu melihat ada kawan-kawan mau kuliah kerja nyata, ngambil bantuan buku dari suatu lembaga, dapatlah selebaran berdus-dus, isinya apa? Agama Syiah. Pas kita lihat isinya adalah penyerangan terhadap ulama-ulama ahli zikir, tapi judulnya agama Syiah. Jadi penulis tidak mengerti apa beda ahli zikir dengan Syiah. Nah, itu sanad yang pertama. Gagah tidak sanad orang Tanah Data? Silsilah ilmu orang Tanah Data gagah tidak tuh? Berkelas Pak. Dan perlu tahu, Syekh Ismail itu jadi guru di Bengkalis, orang Siak. Raja Ali Haji itu berguru ke beliau, gurunya para raja Pak. Dan beliau perdebatannya internasional, berdebat dengan banyak ulama, berdebat bahkan sesama ahli zikir. Syekh Ahmad Khatib Sambas beliau debat, Syekh Abdul Azim Madura debat. Itu biasa perdebatan, dan tulisnya pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Minang.
Alhamdulillah, nanti kalau jalan-jalan ke UIN Imam Bonjol Padang, ada kawan namanya Dr. Sofyan. Itu menulis S2, S3, kami bahasa sama ya. S2 sama, S3 sama. Menulis tentang Maulana Syekh Ismail Simabua. Dahsyat. Risalahnya semua ditulis dalam bahasa Arab. Bahkan beliau menyalin dan menulis syair-syair silsilah keilmuan zikir kepada Nabi digubah dalam bahasa Arab. Kalau bapak ibu datang ke Payakumbuh, ada surau namanya surau Sulwa. Itu mereka kalau zikir itu melagukan silsilah tuh dari Rasulullah turun kepada Abu Bakar, itu diiramakan bahasa Arab. Beliau hafal. Tapi kalau dicubur lebih kabih lo ketua kan. Ilmu beliau itu berkembang kini di wilayah Kabupaten Lombok Kota, Payakumbuh. Jadi nasab zikirnya kini lah pindah dari orang Tanah Datar ke Payakumbuh. Maka Payakumbuh itu boleh disebut negeri 1000 suluk. Sebagaimana Kampar di Riau itu negeri 1000 suluk. Tapi gurunya 1000 suluk di mana? Di Simabua. Itulah hebatnya orang Simabua dulu. Kini itu yang pertama. Yang kedua tadi Kumango. Pasti tahu nama Syekh itu. Siapa nama Syekh itu? Syekh Abdurrahman Al-Khalidi, Kumango. Kami sedih ya, dulu pernah ke situ sekali, tidak terawat Pak. Tidak terawat, bahkan hewan ternak itu bisa masuk ke situ. Tak tahu orang kalau yang berkubur di situ waliullah, syekh hebat, kiai dahsyat. Lebrani wak kubur orang gaya awak. Ada binatang ternak situ. Le sopan tu. Model itu orang kita kepada wali, kepada syekh. Nya tak tahu siapa syekh itu. Syekh Abdurrahman Al-Khalidi itu berguru langsung ke Madinah. Kalau tadi Mekah, poros Mekah namanya. Jadi Syekh Ismail itu imam poros Mekah orang Simabua. Sedangkan orang Kumango, Syekh Abdurrahman poros Madinah. Beliau berguru kepada Syekh Muhammad Amin Ridwan yang mengajarkan kitab Dalail Khairat, kitab salawat. Ledo kitab salawat orang Siko. Orang-orang kalau meninggal horor ya, pakai salawat. Kitab salawat, orang kalau meninggal pakai salawat nak? Dulu itu amalan buya di surau, bukan untuk orang kematian. Itu makanan pagi sore, kumpulan salawat Nabi. Kini kalau kita caliak itu buku salawat terkena doa mati, sehingga orang takut, anak-anak takut mencaliak buku salawat. Iya saat begitu nak. Ambo dulu trauma. Jadi kalau melihat kitab salawat kami takut orang gaib kami mati. Berarti ada penyimpangan, ada kejahilan yang berkembang. Syekh Abdurrahman Kumango tu mengambil langsung dari periwayat kitab itu, namanya Syekh Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Beliau mempunyai lebih dari 40 thariqat sufi, ahli hadis, ahli tafsir, mustajab doanya. Nyambung ke situ. Dia ada kawan dembo dari Piaman. Kita sebut cek sanad orang Piaman, tidak? Jadi Syekh Yasin Al-Fadani itu Al-Maki, poros Mekah tapi belakangan, wafat tahun 1990. Umurnya panjang. Orang Piaman. Jadi guru orang Arab, guru orang Suria, guru orang Turki, guru orang Yaman. Dan paling lucu apa? Kawan kita ke Al-Azhar dapat guru coba guru ke Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, Muslim dunia. Al-Fadani artinya apa? Al-Fadani, orang Padang. Padang Pariaman. itu artinya Al-Fadani. Kawan nambo Ustaz siapa namanya? Samsul siapa namanya? Samsuri ya. Maja di kampus Padang. Ketika ada syekh dari Mesir, kawannya beliau
mengecek ana syekhi Muhammad Yasin Al-Fadani qala kaza kaza, guruku Syekh Yasin Al-Fadani berkata begini. Diselanya oleh kawan, ya Sidi, Al-Fadani qaryati katanya. Itu orang Padang tuh, orang kampung dan tuh. Hah? La usaddiq anta kazib katanya. Dan tak percaya loh ang tutua mahnya. Malah do orang Padang salim tu katanya. Tak percaya dah. Dan beliau ngambil ilmu dari Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Amin Ridwan. Abdul Muhsin ngambil dari gurunya Syekh Abdul Rahman tadi, ayahnya sendiri, Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Jadi bergabung mengajarkan, termasuk Dalailul Khairat, kitab salawat. Kitab tu kini dituduh kitab syirik deh kawan sebelah. Ya, nanti Pak Wakil harus paham peta-peta pemikiran itu gawat-gawat Pak Wakil. Ya. Kami dulu 2013 itu muter se-Indonesia, kecuali wilayah Papua belum ditempuh. Itu menjelaskan ke dai-dai, kawan-kawan kita para pendakwah, peta pemikiran. Jadi jangan terjebak, jangan ikut tren. Harus tahu nasab silsilah. Kiranya sangat ganas. Sangat ganas. Jadi ada cara kini orang memberanguskan, menjauhkan umat dari silsilah guru-guru tuanya. Maka diseranglah sufi, dituduh sufi Syiah, dituduh sufi itu penyembah kubur, dituduh kitab-kitab yang dibacanya kitab-kitab syirik. Anak-anak muda, kawan-kawan liau je, kau lain surang, kau tersasek surang di ahli sunnah. Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi, orang mana tadi? Komango, punya murid paling hebat di mana? Kabupaten 50 kota. Tuh, pindah ke situ sudahnya Pak. Apa ceritanya kok? Namanya Syekh Maulana Syekh Abdul Qadim, orang Balubuh. Tahu Pak? Ya. Taram nanti Syekh Ibrahim di awal, lebih awal itu zuriat Rasulullah. Jadi kita punya kakek-kakek zuriat Rasulullah dulu di Taram tuh, Syekh Ibrahim namanya. Kalau itu Syekh Abdul Qadim, Syekh Abdul Qadim. Syekh Abdul Qadim ko sudah mengaji kepada gurunya Syekh Muhammad Saleh. Syekh Muhammad Saleh itu orang Padang Kandih, termasuk Kabupaten 5 kota. Akhirnya beliau ngajilah kepada Syekh Abdul Rahman, baru pulang dari Madinah, ambil kaji. Maka berangkatlah beliau ke Tanah Datar, sampai di Kumango Basuluk di situ, ambil kaji Tariqah Samaniyah dan Tariqah Jazuliyah, dan kemudian mambek Silek Kumango. Silek Kumango itu kiranya pecahan dari Tariqat Naqsyabandiyah plus sama Niyah, yang kini disyirik-syirikkan dek kawan tu. Bah kira-kira lain nama guru kadang gitu dianggap syirik dek orang tu. Lain nama Pak. Jadi kalau sampai kalamko ke orang Kumango, tolong rawat balik tempat itu. Kalau bisa kita hidupkan balik di situ. Itu tempat bersejarah. Tempat bersejarah itu poros ulama Madinah. Itu bisa jadi disertasi itu Pak. Ya. Kalau bisa di Padang kan ada UIN, ada UNAN, yang ada sejarahnya apa? UNAN apa UNP. Nah, itu bisa kajian sejarah. Sejarah keilmuan ulama Tanah Datar. Bisa masuk, dan itu puas kita. Kitab-kitabnya banyak, risalahnya banyak, tapi masih tulisan tangan. Ya, ada yang di Belando, ada yang di Perpus Nasional, dan kini banyak dikumpulkan oleh adinda kami Apriya Putra, Tuanku Muda Khalis, ahli sejarah Minangkabau sadanya Pak. Nanti kalau Pak Wakil mau menelusuri sejarah Tanah Datar, ulamanya di kepalanya sadanya, kitab-kitabnya apa, ini silsilahnya apa. Dia punya blog namanya Surautua Blogspot, nanti cari. Dan itu orang internasional datang ke beliau sekedar bertanya. Ada orang cari manuskrip ya. Ilmu-ilmu orang Tanah Datar kini ditampung dari orang 50 kota. Kami berharap nanti ada saatnya pulang balik ya, amin.
ya rabbal alamin. Maka cocolah undang orang ahli-ahli sejarah tuh, biarkannya bercerita bah hebatnya. Di situ kan ada kampus IAIN ya, baru jadi IAIN kan, alhamdulillah. Nah, nanti doktor-doktor di situ kan bisa cerita kalaunya ahli sejarah, insya Allah ya. Apa yang mereka ajarkan? Nah, ini bagian akhir yang mau sampaikan. Salah satu yang mereka ajarkan dari akidah Ahlussunnah yang ambo harapkan itu jadi tren nanti, sifat 20. Mengaji sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa. Kalau ingin membangkitkan kembali bantang tarandam kebangkitan spiritual, intelektual, akidah Ahlussunnah, mulai dari akidah yang sahih. Carilah guru yang pakar sifat 20 yang bersanad, bersilsilah, bernasab, yang bersambung nanti kepada imam-imam kau tadi. Jadi gelarnya sudah imam seharusnya, Imam Ismail udah boleh ya. So, karya-karyanya luar biasa. Yang kini hati-hati, sifat 20 itu dianggap oleh kawan sebelah itu apa? Bid'ah, ajaran sesat. Itu cara meruntuhkan, itu biasa. Kira-kira dulu kita melakukan enggak? Ya, Allah wujud qidam baqa. Antum yang bisa nyanyi, Syekh. Aneh enggak bisa, Syekh. Beliau dengar langsung, ini orang Lintau. Lintau masih tanah data. Ya, kirain tanah penaki-daki. Kelok-kelok. Menyaksikan ayah beliau, Syekh Bashir, murid dari Buya Zakaria Labaisati Malalu, itu mendendangkan itu setiap pagi, ya tak? Pagi, sore, Allah wujud, qidam baqa. Nah, itu hasilnya. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa nanti nggak hanya gerakan subuh, tapi ada gerakan melakukan antaro, mensyairkan kembali, menghidupkan dan menjadikannya sebagai zikir. Kalau orang Jawa menyebutnya puji-pujian antaro azan dengan iqamat atau sebelum azan. Dulu itu berkembang di Makkah, di Madinah, sampai datang kelompok Wahabiyah 1924, itu diberantas oleh mereka. Nah, itu yang kita sedihkan ya. Jadi sejarah di tanah data bukan hanya sekedar batu batikam ya. Boleh yang rekes-rekes itu Kuburajo ya, itu sejarah pra-Islam. Yang post-Islamnya, setelah Islam masuk, itu lebih canggih dan lebih bisa dipertanggungjawabkan, sebab kitab-kitabnya banyak ya. Semoga ini awal dari pemanasan ya. Semoga apa-apa, ibu-ibu, adik-adik, kawan-kawan, para asatis angik telingonya. Kalau bisa berak kamu kan. Wassallallahu ala Muhammad. Silakan kalau ada yang didiskusikan Pak Yunus ya. Ada yang bertanya Pak atau konfirmasi? Usul apa? Kalau di Jawa ini sering ada kegiatan ziarah religi, wisata religi, meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Oke. Dan saya rasa di Sumbar ini berpotensi juga kalau yang disebutkan tadi makam-makam itu, cerita ulama, manuskrip itu dijaga dan iya. Potensi wisata. Betul. Ini orang Jakarta ini Pak, orang Cipete. Tagadai di Pekanbaru. Istri antum orang Tanah Data? Lintau. Tagadai juga Lintau. Orang Betawi. Jadi kami di Tanah Sebarang itu ada tradisi namanya ziarah. Itu berbus-bus kalau sudah ziarah. Siapa yang diziarahi? Di situ wali-wali, syekh-syekh, habib-habib. Barangkali kalau ini diekspos nanti, mungkin Pak Wakil bisa memikirkan acara aja nanti. Itu bisa diungkap kisah tadi, dan kemudian orang-orang akan berziarah. Setiap sebelum puasa, betulnya Syekh Abdurrahman Kumango itu dikunjungi. Dulu murid-muridnya bahkan sampai ke Malaysia, ya, sampai ke Aceh, sampai ke Bengkulu, sampai ke Palembang, ya, bahkan ada yang sampai Kalimantan. Tapi kini tidak tahu lah, ya. Jadi kayaknya itu bisa dipromosikan, promosi wisata rohani, ya.
insya Allah. Kami pernah berziarah ke Uzbek, menelusuri silsilahnya Syekh Ismail. Jadi Syekh Ismail itu ilmu zikirnya berputar dari Mekah lalu ke Damaskus, Baghdad, ke India. Ada wajah-wajah India kita lihat ya. Terus kembali ke daerah Uzbek, dari Uzbek baru kembali ke Baghdad dan Mekah, Madinah. Ada sekitar 9 yang kami ziarahi di Uzbek 2 tahun lalu. Alhamdulillah. Itu mereka serius menggarap wisata ziarah. Ya, semoga nanti ini buka lagi dan ada kunjungan ya para ulama, para pejabat ke sana, jadi bisa kemudian mendapat inspirasi. Itu setelah dijajah oleh Rusia. Apa itu, Ustaz? Apa hukumnya tidak bermazhab? Wah, pertanyaannya jauh ini. Baik, kita ada pertanyaan ini. Tadi usulan ya, Pak Wakil. Apa hukumnya tidak bermazhab? Kita tanya dulu, apa arti mazhab? Mazhab artinya ajaran Nabi yang disederhanakan dan dirapikan, disistematiskan oleh para imam. Muncullah puluhan mazhab, bahkan ratusan mazhab, karena imam-imam mazhab itu tidak semuanya punya murid yang ilmiah secara penulisan, maka bertahanlah cuma 4. Imam Abu Hanifah Hanafi, Imam Malik Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka punya murid, itu nulis kalam gurunya, kesimpulan-kesimpulan paham gurunya memahami Quran dan Sunnah. Orang awam yang beragama baru hijrah mengira imam mazhab itu membuat agama baru di dalam agama Islam, ya kan? Padahal mazhab itu bukan, tapi kesimpulan imam atau imam merapikan hadis-hadis yang berserakan. Dulu hadis-hadis kan belum dibukukan di masa imam-imam itu, kecuali cuma beberapa. Imam yang nulis buku hadis, Imam Abu Hanifah, disumpulkan dari buku beliau, jadilah mazhab Abu Hanifah. Wafat 150 Hijriah. Kini empat balik 42. Ya, Imam Malik nulis kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i kitab Al-Um. Disimpulkan oleh beliau, jadilah mazhab. Imam kita tadi baca apa? Kunut. Itu mazhabnya apa? Syafi'i. Orang awam berpikir, yang baru belajar agama besoknya akan adu-adu. Gak boleh ikut imam mazhab, ikut langsung Rasulullah. Gitu. Kini itu cara orang membrainwash kawan-kawan yang baru belajar keagamaan. Hasilnya, kawan-kawan yang sedang jos, sedang semangat ngaji, menentang imam mazhab atau bermazhab. Akhirnya muncullah kini gesekan. Mungkin di Tanah Data belum kelihatan, Pak. Kalau di Kabupaten 50 Kota, di Payakumbuh, itu gesekannya dahsyat. Itu dari zaman udah mulai. Wah, antum buka rahasia nih, Ustaz. Kalau sudah mulai, harap para umarok kita, para ulama kita mulai bekerja sama. Jangan sampai kita kecolongan. Ya. Sejarah Padri itu kan Tanah Data, Agam, 50 Kota. Tapi Padri itu ada macam-macam. Ada Padri yang moderat, ada Padri yang ekstrim. Hati-hati, Pak. Padri yang ekstrim, orang adu ayam, itu sampai adu ayam itu dibakar. Itu dakwahnya ekstrim. Kalau Padri awal yang ada di Cangkiang dulu, Syekh Jalaluddin, itu beliau pelan-pelan. Muridnya pulang, 3 haji pulang dari Mekah, melihat pergerakan Wahabi, terinspirasi. Guru kita tuang kunan tuo kok lambiek, apa istilahnya? Lelet. Lapayah dakwah begitu. Enggak, kapan umat berubah? Akhirnya mereka enggak sabar, main bakar-bakar. Dan itu tertulis dalam sejarah. Jadi jangan dikira sejarah Padri itu aman. Sejarah Padri itu 2 jenis, Pak.
Kita bisa buktikan di manuskripnya, di sejarah-sejarah lampaunya. Ya. Ada yang nggak berkaitan dengan bakar membakar itu, justru dibakar. Imam Banjol, tuanku Imam Banjol Pasaman. Jadi Pasaman, beliau Syekh Mudo. Ya. Nah nanti kita cerita jaringan-jaringan yang lain itu jaringan tuh banyak di kepala aku keluar lo sadonya abih lo katua. Tapi kalau baca cerita tentang jaringan itu yang lebih mengerti Adinda Tuanku Mudo Khalis Apriya Putra yang berceritakan. Silakan undang beliau ya, cerita tentang Syekh Abdurrahman Kumango, Syekh Ismail. Nanti dia datangkan Pak manuskrip karya ulama itu. Jadi tokoh-tokoh Bapak Ibu itu dulu, dua imam tadi, itu punya karya. Sampai ke orang Simabua, sampai ke orang Kumango, sampai ke wilayah kita sih kok. Apa nama tempat kita Pak Wakil? Malana. Kan dah sampai dong. Nah itu disimpan kini deh, Adinda Apriya Putra. Manuskripnya, tulisan tangan. Kalau bisa diundang resmi ya. Beliau ngajar di IAIN Bukit Tinggi. Ya. Taib, Ustaz apa hukumnya? Apa ini? Cinta. Imam baca tulisannya tulisan heliografi ini. Imam baca apa tuh? Oke. Imam baca kunut terus? Oh, makmum tidak. Apa hukumnya? Ini pertanyaan fikih, ini seharusnya antum yang jawab nih Tat. Imam kunut, makmum tidak. Niatnya apa? Keluar dari jamaah atau sekedar tidak angkat tangan? Itu beda Pak. Kalau si makmum berniat keluar dari kepemimpinan imam, maka sholatnya dihitung sendiri, tidak dapat pahala jamaah, mufaraqah namanya. Sebab hadisnya sahih, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti, maka wajib mengikuti imam. Imam sujud tilawah, ikut nggak? Padahal hadis sujud tilawah itu ya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Imam kunut, kita ikut kunut. Imam nggak kunut, kita biasa kunut, tinggalkan kunut, ikuti imam. Setiap kali ada jamaah berniat mukhalafah, mufaraqah, keluar dari imam, nanti terasa nggak nyaman di masjid. Coba rasain nanti. Ya, nah ini harus kita jaga. Belajar fikih nanti. Kami menghidupkan di Sebarang, di Jakarta sekitar, Tangerang Selatan, ya, Depok. Itu kajian dengan kitab. Kebetulan kampung kita udah kayak dengan kampus, pasti banyak doktor-doktor yang jago baca kitab. Tapi masalahnya kadang ada dokter yang pintar baca kitab tapi tidak bisa berceramah. Banyak yang begitu. Nah itu problemnya. Mulai baca kitab ngantuk orang sedonya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak tuh. Buktinya banyak. Kami punya dosen di Jakarta, profesor khutbah. Baru innal hamdalillah. Itu udah benar tuh. Apa itu khutbah? Kapan selesainya? Aqimis shalah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu baru jago tuh. Ya, bapak tuh yang ngacok lalok. Ya. Lain kalau ahli zikir, kalau meram apa matanya dipejam, kalbunya terbuka. Ya, itu ahli zikir. Baik, itu tentang mazhab. Jadi niatnya apa? Kalau sekedar tidak angkat tangan silakan. Tapi tidak boleh berniat keluar dari imam. Kelas? Apa hukumnya imam tidak baca basmalah dalam sholat berjamaah? Setahu kami imam bukan tidak baca, tapi tidak mengeraskan. Kalau tidak baca sholatnya tidak sah, karena basmalah bismillah al-ayah wahida, al-ayah al-wahida min al-fatihah, ya. Ayat pertama dari Fatihah. Ini keluar dari perdebatan al-fiqih. Kini pakai ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu diriwayatkan secara mutawatir, itu
ratusan ulama yang meriwayatkan, maka tidak ada khilaf, perdebatan di situ. Maka nanti perdebatan hadis mengenai menjaharkan itu bisa di skip. Hadis Nabi menyebutkan bahwa Nabi yabda bilhamdulillahirabbil alamin, ada di Muslim. Nabi memulai dengan alhamdulillah. Kiranya alhamdulillah itu nama dari surat Al-Fatihah. Seperti Nabi mengatakan yaqra bikul huwallahu ahad, bukan berarti tidak baca basmalah. Nama surat itu dulu disebut dengan nama awal pertama ayat. Ya, setelah bismillah. Hamim sajadah dan lain sebagainya. Lalu ahli Quran itu kan diriwayatkan, Pak. Quran itu diriwayatkan. Kami punya sanad Quran lah, silsilahnya. Kalau sanad Quran ke Batu Ampa, Syekh Abdurrahman Batu Ampa, Madrasah Al-Manar, pernah dengar Pak? Ya, cucu beliau jadi tokoh di Lajnah, udah pensiun, Buya Mazmur, udah pulang kampung ya. Itu kalau dibuka di Quran ada Lajnah Tasheh, jadi Quran itu harus ditasheh, nggak boleh sembarang-barang cetak. Itu ada nama beliau, keberkahan doa dari kakek-kakek beliau, Syekh Abdurrahman. Itu kita riwayatkan. Di dalam riwayat Al-Quran semua sepakat Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, la khilaf, tidak ada khilaf di situ. Karena ilmu qiraat itu lebih kuat dari riwayat-riwayat tadi, riwayat Muslim itu. Imam Malik dulu di zaman Imam Syafi'i belum ada Imam Muslim, baru Imam Malik. Maka Imam Syafi'i kemudian meninggalkan mazhab gurunya. Lalu beliau mengatakan di dalam ilmu qiraat bismillah itu mutawatir, disepakati semua itu bagian dari Al-Fatihah. Maka wajib dibaca jahar walaupun kita tidak bermazhab Syafi'i, itu menurut beliau. Tapi tetap saja beliau kalau sholat di masjid lain yang mazhabnya beda beliau sirkan. Jadi ambo setelah tahu bab itu jaranglah tidak mengeraskan basmalah, selalu mengeraskan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih kuat ya. Jadi kawan-kawan tuh pakai hadis ahad namanya, sedangkan Al-Quran mutawatir ya. Nanti kita jelaskanlah ilmu itu. Masih ada kan apa ibu kabar karajo kan apa ini nggak bisa baca nih. Apa tanda-tanda Ahlussunnah wal Jamaah? Apa tanda-tanda akidah Ahlussunnah, akidah fikih, tasawuf? Okay. Guru-guru dari ulama Al-Azhar, guru-guru dari kawan-kawan kita di Al-Azhar itu tahun 2016 membuat konferensi internasional di Chechnya, menghasilkan ijma', penguatan ijma' dahulu yang pernah disepakati. Ijma' kesepakatan ya. Apa itu? Ahlus sunnah itu 3 ciri-cirinya. Yang pertama, berakidah ahlus sunnah manhaj Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu mengajarkan sifat 20. Maka bapak ibu yang sudah belajar sifat 20 dari KT itu sudah ahlus sunnah, alhamdulillah. Kini mau diganti orang tuh, uluhiyah, rububiyah, asma sifat namanya, 3 tauhid. Kini lah masuk ke buku-buku sekolah, masuk ke pesantren modern. Maka ini agak udah mulai menyeramkan ini Pak, pertarungan ilmu akidah, keyakinan di dunia pendidikan mulai menyeramkan ya. Ambo agak ngeri-ngeri sedap ngelihatnya. Tahu ISIS Pak? ISIS tahu? ISIS itu akidahnya uluhiyah, rububiyah, asma sifat, disebut 3 tauhid. Itu yang menghalalkan darah orang. Itu yang disebut akidah Wahabiyah itu. Tapi orang Wahabi, Salafiyah cuci tangan. Padahal itu muridnya yang mengajarkan akidah di ISIS. Syekh Madkhali punya murid menjadikan akidah orang ISIS itu akidah Wahabi dan beringas. Itu yang mau dihidupkan untuk memecah umat Islam. Dari poros lain ada Syiah. Jadi nanti Indonesia, mereka lagi sorot Pak. Nah ini kabar buruk nih. Indonesia lagi disorot. Orang awak itu kan terbuka, sangat terbuka. Kecuali orang Minangkabau, tol sana jadi-jadi. Ya kan? Lagi disorot, mereka lagi berebut. Wahabiyah dijadikan alat memecah aswaja Ahlussunnah.
kelemahan itu nanti dimanfaatkan oleh Syiah dari Iran, Wahabi dari Saudi dan sekitarnya. Lagi dimanfaatkan, Pak. Dan mungkin barangkali nanti pas pilpres berikut nanti banyak yang nyusup itu 2024 itu nanti akan terjadi, Pak. Kita nggak tahu, mungkin setelah itu wallahu alam. Suriah sampai sekarang berhenti nggak perang? Itu isunya apa? Syiah Wahabi. Ayah dari guru kami dibunuh sedang ngajar, Syekh Muhammad Sair Ramadan Al-Buti. Dibunuh, Pak, lagi ngajar tafsir di mimbar gitu, nggak buka tafsir, dibom, nggak mati. Tiba-tiba ada penyusup berdiri, tembak, mati. Syekh Muhammad Sair Ramadan Al-Buti. Kami dulu mengajarkan kitab itu di UIN, ya. Pak, kira-kira akan kita biarkan? Hah? Mau diam? Mau tetap tidur? Kami tidak mau polemik, Ustaz. Ke laut aja, ya. Nggak bisa, kita harus mulai buat daurah-daurah Ahlussunnah. Ya, teman-teman Nazar nih ilmunya banyak, kelebihan energi, tapi nggak ada yang memanfaatkan. Nanti buat TMUI di mana, di madrasah, buat daurah Ahlussunnah, daurah kajian sifat 20 gitu. Nanti kalau perlu kita datang, ya, insya Allah. Daurah sejarah nanti kita duet dengan Adinda Apriya Putra, ya, Tongku Mudo Khalis, insya Allah. Kita buat petanya, Pak, biar ketahuan sejarah hebat kita, insya Allah. Orang kalau tahu sejarahnya dia akan bangkit. Kalau nggak tahu sejarahnya, ya lalu pura-pura bonga, ya, emang ya bonga, ya. Yang kedua, ciri Ahlussunnah bermazhab yang 4 atau salah satunya. Kita di negeri kita, mazhab kita apa? Syafi'i. Mereka mengatakan, harus ikut salaf. Salaf itu artinya apa? Ulama terdahulu abad pertama, kedua, ketiga. Imam 4 itu semuanya dari abad kedua, ketiga. Abu Hanifah abad kedua, Imam Malik abad kedua, Imam Syafi'i abad kedua masuk ketiga, Imam Ahmad abad ketiga, 241 Hijriah. Hanbali. Mereka lagi batalkan, Pak, semua itu. Yang ketiga, ini yang paling berat. Seorang takut disebut gila. Ayo, kalau batarikat gilu. Nah, itu isu-isunya dulu. Apa? Bertasawuf tariqat Imam Ghazali, Imam Junaid. Dari Imam Junaid, Imam Ghazali itu muncullah nanti Naqsyabandiyah, Samaniyah, Syaziliyah, Syatariyah. Banyak nama tarekat. Di Indonesia ada lembaga khusus yang kemudian memonitor itu, namanya Jatman. Tapi karena Jatman berafiliasinya dengan salah satu organisasi besar yang orang Minang mungkin tidak cocok sebagian, kan tidak laku Jatman di situ. Ya, tapi prakteknya banyak di negeri kita. Ya, disebut thariqah sahihah atau mu'tabarah. Jadi pencirian akidah Ahlussunnah yang moderat itu, ia belajar sifat 20. Yang kedua, ia berfikih, minimal fikih Syafi'i. Yang ketiga, ia belajar zikir. Caranya bertarikat sufi yang bersanad kepada Rasulullah. Kalau enggak boleh lah dah. Karena banyak ada tarekat setan ada ya. Ini kalau udah bertarekatnya tidak perlu sembahyang leh. Kenapa ada sembahyang? Tonolah di badan wak. Nah, itu bahaya tuh. Itu bukan sufi itu. Awak tonolah. Wak, kecilnya. Itu bukan sufi, Pak. Itu baru disebut kebatinan Syiah. Tapi itu bukan Syiah. Ya. Orang Syiah dulu gitu keyakinannya. Lebih kurang itu, Bapak Ibu, pemanasan harapan kami. Apa yang dulu pernah berjaya di negeri tanah datar dari keilmuan spiritual itu bangkit kembali, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.